Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nerede olursanız olun ladies yayskler tekrar görüşmek üzere. Viewers, wherever you are, see you again on my channel. Al-Musyahidina aynama kunta arakum maratan ukhra ala qanati. Pemirsa di mana saja Anda berada, jumpa lagi di channel saya ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang syafaat. Syafaat ya, khususnya ini bagi pelaku dosa besar ya, syafaat. Topik tentang syafaat ini harusnya diketahui ya semua atau setiap muslim, sebab dengan kita mempelajarinya akan menambah keimanan dan kecintaan seseorang muslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan mempelajarinya akan nampak jelas ya bagi orang yang memiliki pandangan luasan rahmat Allah, kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Para ulama salaf semenjak dahulu hingga sekarang selalu menaruh perhatian yang serius tentang pembahasan syafaat ini. Jadi hampir semua ya kitab-kitab itu akidah dan hadis membahasnya. Jadi karena pentingnya masalah ini ya, para ulama menilai ini masalah sebagai pokok ya, di antara pokok-pokok akidah ahli sunnah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahasnya ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang berbunyi, dari Anas bin Malik, an Anas bin Malik an-Nabi qala syafa'ati ahlil kabair min ummati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Tahrij hadis ini sahih ya, hadis ini sahih.
Jadi ada 8 orang yang meriwayatkan hadis ini dari sahabatnya Anas bin Malik, yaitu diantaranya Sabit, yang kedua Al-Ash'ad Khudani, yang ketiga Humaid, 4 Qatadah, 5 Yazid Raqasi, 6 Asim Al-Ahwal, 7 Yizad An-Numairi, dan 8 Yazid Ar-Raishi. Ya. Jadi hadis ini memiliki syawahid. Syawahid ini penguat ya, dari hadis Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas. Jadi dikuatkan oleh Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas, Ka'ab bin Ujrah, dan kita akan membicarakannya di sini. Ini bisa dilihat dalam kitab atau lihat rinciannya dalam kitab Asy Syafa'ah oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini sahih ya, tanpa ada keraguan di dalamnya, walaupun jalur yang paling bagus adalah jalur dari Sabit, kemudian Ash'ad Khudani dan Humaid. Adapun lainnya walaupun ada kelemahan ya padanya, namun sebagaimana dimaklumi dalam ilmu hadis bahwa hal itu bisa mengangkat derajat dari dan menguatkannya. Ya. Jadi hadis ini sahih, tingkatannya hadis ini mutawatir ya. Jadi hadis yang disebutkan di atas ya, hadis syafaat bagi pelaku dosa besar, derajatnya mutawatir. Dan ini ditegaskan oleh para ulama tentang hadis ini, sehingga kita menambah keyakinan kita kepada hadis ini bahwa memang hadis ini sahih dan tingkatannya mutawatir. Nah, ulama-ulama itu diantaranya satu Imam Ibnu Al-Hashim ya, Imam Ibnu Abi Hashim rahimahullah, berkata ya di dalam As-Sunnah halaman 385, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syafaat beliau adalah sahih dan mengandung ilmu yakin dengan apa yang terkandung di dalamnya, dan orang yang menolak hadis-hadis yang mengandung ilmu mutawatir ya adalah kafir. Ini menurut Imam Ibnu Abi Hashim. Terus yang kedua Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian yang ketiga Al-Qadiyat, 4 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kelima Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 6 Al-Hafiz Ibnu Katsir, 7 Imam Ibnu Abil Izzi Hanafi ya. Ini bisa dilihat dalam perkataannya Syarh Aqidah At-Tawawiyah ya, jilid 1 halaman 290. Kemudian Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari jilid 11 halaman 434 menegaskan mutawatir. Imam Ibnu Al-Jauzi yang ke-9 ya, Imam Ibnu
Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kemudian yang ke-10, para ulama lainnya yang menegaskan mutawatir adalah Asy'ad dalam Syarh An-Nasafiyah, As-Sihab dalam Syarh Asy-Syifa, dan As-Subuki dalam Syifa Asy-Syiqam. Bisa kita lihat di Nadmul Mutanatir halaman 246 Al-Qatani. Jadi tingkatannya mutawatir ya hadis ini, karena ulama-ulama telah mentakhrijnya, telah menelitinya, sehingga hadis ini sahih dan mutawatir. Pemirsa yang dirahmati Allah ya. Bahwa syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya yang berdosa besar adalah kesepakatan di kalangan sahabat. Jadi syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pelaku dosa besar ini adalah kesepakatan di kalangan sahabat, tabi'in, seluruh imam 4 dan selainnya. Namun demikian pastilah juga ada yang mengingkarinya ya. Jadi mereka berpendapat, ada juga yang berpendapat seorang yang masuk neraka tidak akan keluar darinya selama-lamanya, baik karena syafaat atau lainnya. Menurut mereka tidak ada saat itu kecuali golongan yang masuk surga dan tidak masuk neraka. Jadi golongan yang masuk surga itu tidak masuk neraka menurut mereka ya, dan golongan yang masuk neraka dan tidak masuk surga. Adapun berkumpul pada diri seseorang nikmat surga dan azab, maka tidak ada. Jadi bisa dilihat dari kaidah jalilah fit tawasul wal wasilah halaman 11 Ibnu Taimiyah. Lantas apa kira-kira yang menyebabkan mereka berpemahaman demikian ya, berpemahaman demikian? Jadi ada yang mengingkarinya ya. Jadi pelaku dosa besar itu ya akan selamanya di neraka. Tetapi kalau kita melihat hadis yang setelah kita disebutkan di atas ya, khususnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi ada syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada pelaku dosa besar. Jadi jelas ya, kemudian ditegaskan ditahrij oleh ulama, kemudian ditegaskan juga oleh ulama bahwa hadis ini sahih dan tingkatannya mutawatir. Secara terperinci ya, hadis ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah menjelaskan tentang maghfirah Allah yang bertaubat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Jadi Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa Dia tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Jadi kita tidak boleh mengartikan atau maksudnya adalah orang yang bertaubat, sehingga tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh kita artikan maksudnya adalah orang yang bertaubat. Sehingga tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Oleh karena itulah Allah berfirman tatkala menyebutkan maghfirah bagi orang-orang yang bertaubat. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita diperintahkan, wajib untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam ayat ini itu bisa dilihat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. Saya ulangin ya, yang artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Bisa dilihat ya di Quran, nanti dikoreksi. Jadi dalam ayat ini Allah memutlakkan. Karena Allah mengampuni semua dosa hamba apabila dia bertaubat, ya. Jadi Allah itu mengampuni dosa hambanya bila dia bertaubat. Barang siapa yang bertobat dari dosa besar, niscaya Allah mengampuninya. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaiton halaman 110. Jadi kalau ada yang meniadakan syafaat bagi pelaku dosa besar, ini keliru ya, karena Allah sendiri aja Maha Pengampun. Dan diterangkan juga atau dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi kita walaupun pernah melakukan dosa besar, syirik, ya segera bertobat, kemudian memohon ampun kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi.
Pada pembahasan sebelumnya tentang ampunan Allah yang maha luas ini sudah kita bahas ya. Jadi ini hanya untuk menguatkan kembali bahwa pelaku dosa besar itu akan mendapatkan syafaat juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi umatku di sini maksudnya adalah kaum muslimin ya, kaum mukmin ya. Jadi umatnya Rasulullah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta para sahabat yang mengikutinya, sunnahnya. Ini maksudnya seperti itu. Di luar dari orang-orang yang mengingkarinya maka ini tidak berlaku ya. Jadi orang yang seperti kafir ya, orang yang di luar Islam tidak berlaku ini. Jadi ini hanya untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah kita sebagai ya, orang-orang yang beragama Islam yang pada hari ini kita diberikan kenikmatan, yaitu nikmat Islam, iman dan sehat ya, nikmat sehat jasmani, rohani, sehat untuk belajar, thalabul ilmi, memperdalam agama yang diridhoi oleh Allah ini ya, yaitu agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah ya. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wan nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk tempat kembali. Quran surah An-Nisa ayat 115. Kemudian juga sebagai penutup ya dalam pembahasan kita ini, jadi syafaat itu hanya untuk kaum muslimin yang bertauhid saja ya, yang bertauhid saja. Adapun yang berbuat syirik dengan aneka macamnya maka tidak memiliki bagian dari syafaat berdasarkan hadis. Orang-orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat ya. Orang-orang yang paling bahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis Bukhari nomor
6570. Imam Ibnul Qayyim berkata, dalam hadis ini terdapat rahasia penting tauhid. Sebab syafaat hanya diperoleh dengan pemurnian tauhid. Siapa yang sempurna tauhidnya maka berhak mendapat syafaat, bukan dengan syirik sebagaimana dilakukan mayoritas orang. Tahzib Sunan Abu Daud jilid 13 halaman 56 dalam kitab Aunul Ma'bud, ya. Pemirsa, sekian saja dulu ya pembahasan kita. Hepsibu bir sonraki video da gorusus. See you in the next video. Narokum fil video litali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.